Nah, sebelum kita masuk ke grafik, ya, teman-teman trader di sini juga harus memahami bagaimana sih cara profitnya. Nah, ini inti dari webinar malam ini, ya. Nah, penggunaan moving average untuk dapat profit yaitu menggunakan 2 MA atau 3 MA. Oke, bisa saja menggunakan 1 MA, tetapi cukup riskan karena apa? Karena dia tidak ada filter yang lain atau tidak ada apa ya, pertimbangan yang lain. Jadi untuk kalau 1 MA cukup rentan, ya. Jadi kalau saya mengusulkan kalau Anda ingin teman-teman sini ingin trading profit menggunakan MA, ya gunakanlah 2 MA atau 3 MA. Nah, untuk kali ini saya membahas 2 moving average saja, ya, yang memang kalau nanti kita lihat di grafik ya cukup mumpuni untuk ya kita bisa profit. Oke. Nah, tapi ada beberapa syarat ya kalau menggunakan MA, crossing MA untuk bisa profit di trading forex ataupun gold, yaitu kita menggunakan time frame yang cukup tinggi, yaitu H1, H4, dan D1. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan time frame yang lebih rendah dari H1 seperti MP30, M15, M5 atau M1, itu bisa memberikan banyak false signal. Oke, masih bisa memberikan banyak false signal. Sedangkan misalkan kita tradingnya di H1 atau H4 dan D1, mungkin false signalnya bisa lebih sedikit dibandingkan kalau menggunakan time frame yang lebih kecil. Oke, kalau saya prefer itu menggunakan di H4. Oke, nah apa sih bedanya menggunakan H1, H4 atau M30? Sebenarnya perbedaannya adalah menunggu waktu menunggu pergantian candle. Kalau H1, waktu tunggu untuk pergantian candle ada 1 jam. Oke, sebagai konfirmasi. Nah, untuk H4 kita harus menunggu 4 jam. Nah, untuk D1 kita harus menunggu 1 hari baru dia ganti candle. Nah, untuk moving average memang bagusnya kalau saya ada di H4. Jadi buat teman-teman trader di sini yang ingin profit menggunakan moving average, maka harus bersabar karena kita akan menggunakan time frame H4. Lalu syarat berikutnya adalah money management dan risk management yang tepat. Oke. Kenapa risk management yang tepat? Ya, risk management saya artikan RRR lah, risk to reward ratio-nya. Karena ketika kita nanti kena stop loss-nya, nah, stop loss-nya harus lebih kecil dari target profit yang harus kita capai. Jadi nanti kalau misalkan perhitungan dari 10 kali trading, 3 kali loss, 7 kali profit, maka perhitungan profitnya akan lebih besar. Atau 7 kali loss, 3 kali profit, perhitungan profitnya juga harus lebih besar. Ya, saya ulangi, kenapa harus menggunakan RRR yang tepat? Karena kalau kita trading terkena stop loss mungkin sebanyak 6 kali, tapi profitnya kalau terkena TP-nya itu 4 kali, maka kalau perhitungan equity, perhitungan saldonya untuk bisa lebih profit, maka TP-nya harus lebih besar dari stop loss-nya. Oke, itu biasanya pembahasan risk management udah di minggu lalu. Kalau nggak salah tuh minggu lalu sudah dibahas oleh Pak Yosi. Terus money management juga sepertinya sudah pernah dibahas juga. Oke, nah kalau itu 3 ini bisa digunakan, maka teman-teman bisa trading profit menggunakan MA. Ya, tadi apa? Pertama, crossing MA dengan 2 moving average. Oke, time frame-nya minimal H1, tidak bisa di bawahnya. Karena apa? Karena banyak false signal kalau ada di bawahnya. Nah, prefernya adalah di H4. Berikutnya adalah money management dan risk management yang tepat, diterjemahkan sebagai RRR yang harus tepat, ya. RRR-nya harus lebih besar target profitnya.
Nah, berikutnya kita langsung terjun ke grafik. Oke, di sini grafik teman-teman udah lihat grafiknya? Kelihatan ya? Oke. Kita menggunakan pair GBP USD. Ya, di sini sudah saya pasang. Saya ulang deh dari awal deh. Sorry. Saya ulang dari awal. Ininya saya hapus dulu biar teman-teman yang newbie atau yang baru bergabung untuk trading itu bisa paham bagaimana mengeluarkan MA di grafik. Oke. Nah, ini grafik polos ya. GBP USD dengan time frame H4. Oke. Di sini terlihat secara kasat mata kalau yang ini adalah grafik naik, ya kan? Ini tren naik. Sorry, ini jangan di-ray. Oke, ini naik. Terus yang ini turun. Kita dengan kasat mata bisa lihat. Lalu yang di sini adalah ini juga. Ini nggak bisa ya. Yang ini sideways, ini juga terlihat sideways. Oke ya, secara kasat mata kita bisa menentukan bahwa ini trennya bisa kelihatan ya. Ini sideways, tren naik, sideways, tren turun, terus balik lagi naik. Ya. Untuk tren di H4 ya, terus naik, lalu yang ini adalah sideways. Oke, ini kasat matanya bisa terlihat seperti itu. Tetapi kita karena kita lagi membahas MA, kita masukkan MA dulu. Kita masukkan yang ini saya coba ini deh. Ini ya, kalau masukkan MA, lihat ada indikator list dengan gambar F tanda plus ya, tanda plus hijau, tinggal diklik. Nah, biasanya moving average ada di dalam kelompok indikator trend seperti tadi saya jelaskan di awal. Klik moving average, lalu kita mau yang berapa? Nah, ini supaya kita bisa lihat slope. Saya ingin menjelaskan slope, maka kita pakai MA20 simple, lalu menggunakan harga close. Oke, ini saya kasih warna biru aja. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat, di sini ada tren turun, tetapi secara MA yang ini tidak terlihat sideways. Oke, maka dia sebenarnya masih di tren turun. Oke. Nah, lalu dia belok untuk membentuk tren naik. Dia di sini ada pembalikan arah, baru dia bergerak naik. Oke, kita menggunakan MA20, kita bisa lihat ini slope naik. Nah, di sini dia agak turun sedikit, lalu sideways yang terlihat adalah yang di sini. Oke, kalau secara kasat mata, kita lihatnya dari sini sidewaysnya. Ya kan? Sampai di ujung sini. Lalu di sini dia mulai turun lagi. Lalu di sini ada pembelokannya setelah dia ada rebound dari level bawah sini ke atas sini. Baru dia terlihat ada pembalikan arah. Berikutnya adalah dia sideways sampai yang saat ini adalah masih di dalam pergerakan sideways. Oke, nah itu menggunakan moving average untuk melihat tren. Oke, jadi kita lihat slope-nya, slope MA tadi slope itu kemiringan. Kalau dia miringnya tajam gini berarti tren turun. Ini kalau dia datar dia tren sideways, bukan tren, no trend. Lalu yang naik ini adalah sideways trend naik. Nah, berikutnya adalah karena kita tadi ingin crossing 2 MA, maka kita tambahkan moving average lagi. Nah, ini kalau sering kita pakai dia muncul di atas sini, bisa aja kita ambil dari sini, dari dalam kelompok trend, lalu atau bisa juga dengan yang di sini, yang di atas, karena sering kita pakai. Nah, untuk moving average yang berikutnya, itu saya biasa menggunakan moving average 5, tetapi saya menggunakan eksponensial.
Oke, dengan menggunakan harga close, dan ini warnanya saya bedakan supaya nanti berbeda dengan yang warna yang MA20 ya. MA20 tadi pakai warna biru, ya MA5 saya menggunakan yang warna merah. Set eksponensial ya. Nah, perhatikan yang warna merah seperti ini. Dia lebih dekat dengan candle, dengan price actionnya. Karena apa? Karena hanya 5 periodenya pendek. 5 rata-rata 5 candle dihitung rata-ratanya, maka dia dapat MA5. Sekarang saya coba ganti. Ini nanti akan ada perubahan walaupun sedikit karena bentuknya akan berbeda dengan yang simple. Oke? Dengan yang simple. Nah, yang simple lebih kelihatan nggak ada patah-patah ya. Nah, ini adalah yang simple. Memang sedikit berbeda, tapi yang eksponensial itu lebih sensitif. Maka saya pakai yang eksponensial. Sebenarnya sih tidak ada panduan khusus, tidak ada kegunaan khusus, tapi hanya preference pribadi saja. Preference pribadi, Bapak juga teman-teman trader di sini juga bisa menggunakan simple, bisa menggunakan eksponensial. Jadi terserah aja sih, bebas. Nah, untuk periodenya saya pakai 5 dan 20. Oke. Jadi kita bisa lihat seperti ini bentuknya. Kita lihat ke ujung juga sama ya. Kita yang biru ini bisa menggambarkan slope trend, kemiringan trend, apakah dia sideways atau trend naik, trend turun. Nah, kita bisa lihat di yang biru. Nah, berikutnya kita cari kondisi cara trading crossing. Crossing itu artinya gini. Kita menggunakan 2 MA. MA yang pertama MA periode pendek yaitu MA5. Lalu MA yang kedua adalah periode lebih panjang yaitu simple moving average 20. Nah, 5 dan 20 ini sebenarnya bisa teman-teman trader itu rubah-rubah. Tergantung preference masing-masing. Kalau misalkan teman-teman mencari ide sendiri, mencari strategi trading sendiri, mana yang lebih cocok, apakah MA5 atau MA20 yang dipakai, atau 10 dengan 20, apakah 20 dengan 50, itu bisa saja. Ya, silakan dikomunikasikan, silakan coba-coba sendiri gitu, yang cocok. Oke. Mari kita lihat di ujung sini. Cara tradingnya tadi crossing MA, artinya MA5 harus crossing MA20. Crossing itu menyilang, ya, entah itu menyilang ke atas atau menyilang ke bawah. Kalau MA5 menyilang ke atas MA20, saya ulang, MA5 menyilang ke atas MA20, itu sinyal untuk buy. Sebaliknya, kalau MA5 menyilang ke bawah MA20, itu sinyal untuk sell. Oke, paham ya? Jadi kalau MA-nya naik ke atas 20, dia buy. Kalau MA-nya turun ke bawah MA20, dia sell. Kita lihat di grafik. Dari sini aja lah. Ya. Dari sini, seandainya kita posisinya di sini dan tidak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya, oke, anggap aja sini nih. Anggap aja berikutnya kita nggak tahu. Tapi sini terjadi persilangan antara MA5 dengan MA20. Oke. Maka di area candle ini kita bisa melakukan buy. Ya, saya bikin area supaya teman-teman tidak tergantung pada di level berapa kita harus buy. Takutnya ada yang ketinggalan atau yang enggak, tapi kita bikin area. Nah, di area sinilah teman-teman bisa melakukan transaksi buy atau sell. Oke.
Nah, kalau kita menempatkan buy di sini, karena apa? Karena MA5-nya menembus ke atas atau crossing ke atas MA20. Betul? Maka kita tempatkan buy di sini. Karena uh, dia tidak, kita belum tahu dia mau ke atas atau ke bawah, ya. Berikutnya, maka kita harus tempatkan stop loss sebagai apa namanya, untuk antisipasi kalau buy kita ini salah gitu. Oke, maka kita tempatkan stop lossnya di mana? Maka kita bisa tempatkan stop lossnya di area sini, di low sebelumnya. Ya, kita bisa lihat lah di sini ada beberapa area low yang cukup mumpuni untuk sebagai stop loss, ya, atau lebih di bawahnya lagi nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan kita buy-nya di sini, maka stop loss kita di sini berarti sekitar 109 poin pip, 109 pip ya, 106. Oke, it's okay. Nah, kalau misalkan stop loss-nya itu 100 sampai 100 pip, maka kita targetkan tadi apa? Supaya risk manajemennya harus bagus. Jadi kalau kita uh, kena stop loss-nya 7 kali, tapi profitnya 3 kali, maka kita harus tetap profit harus lebih banyak. Artinya kalau stop loss-nya itu 100 poin atau 50 poin, maka targetnya harus 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Bisa aja nih di sini stop loss-nya atau di sini, pokoknya di area sini lah. Kalau misalkan 100 poin itu dianggap kejauhan, maka ya bisa dikecilin jadi 50 poin. Oke. Nah, berikutnya adalah ini beruntung kita bisa arahnya pas naik sama. Artinya kita profit untuk yang sinyal yang ini. Betul? Oke. Lalu bagaimana dengan sinyal yang seperti ini? Nah ini nih, bolehlah. Oke, ini kan sell ya. Ini artinya ada crossing dari MA5 ke bawah MA20. Artinya bisa sell di sini, ya. Nah, sell di sini berarti di antara dua ini nih, dua candle ini kita sellnya. Kalau kita memutuskan sell di sinyal yang ini, maka di antara dua candle ini kita putuskan untuk sell. Oke, anggap aja yang paling bawah inilah. Sell di sini. Karena kan dia crossing. Stop lossnya di mana? Stop lossnya ada di sekitar sini. Sekitar sini. Maka kalau kita sell di sini, stop loss sekitar sini, berarti sekitar 89 poin atau 90 poin terkena stop loss. Oke, terkena stop loss. Jadi apapun sinyal yang diberikan, jangan lupa untuk gunakan stop loss. Lalu berikutnya, di sini naik lagi nih, crossing EMA-nya crossing lagi ke atas EMA20. Artinya kita bisa buy lagi di sini. Nah, di sekitar candle yang ini. Oke. Nah, biasanya kita dapat buy-nya tuh ada di sekitar di atas sini lah. Oke lah, anggap aja di sini lah. Oke. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di low yang ini. Oke, yang tadi ini kena stop loss. Nah, yang ini berjalan dengan baik ke atas. Oke. Ini bisa profit di sini, bisa profit di sini. Oke. Nah, untuk taking profitnya silahkan teman-teman ini sendiri ya, apa namanya, tentukan sendiri. Lalu berikutnya ada di, nah kalau ini enak nih. Oke, dia crossing, tapi crossingnya tuh biasanya kalau crossing ini confirmnya adalah di sini. Sell confirm dia crossing tuh ada di sini. Maka biasanya kita dapat sell tuh di sekitar sini nih. Nah, sinilah kita bisa sell untuk sinyal yang ini.
Ya, stop loss-nya di sini. Ini stop loss. Targetnya silahkan tentukan sendiri. Nah, kalau ini sudah dikuasai ya buat teman-teman yang baru atau newbie, ini cukup memberikan keuntungan yang cukup konsisten ya. Hanya saja tadi syaratnya yang RRR-nya jangan sampai dilanggar. Karena apa? Kalau kita sampai kena stop loss beberapa kali, ya kayak misalkan kalau biasanya terjadi ketika sideways, dia crossing, balik lagi gitu. Nah itu biasanya lebih kena stop loss enggak, profit juga enggak gitu. Ya. Atau kalaupun kena stop loss terus, maka seperti tadi saya bilang, kalaupun kena stop loss terus lebih besar, lebih banyak daripada kena profitnya, tapi sekali ambil profit harus bisa menutupi kerugian tadi. Ya, pelajari Risk Money Management dan Risk Management di video sebelumnya itu sudah ada. Lalu berikutnya saya coba kasih gold ya. Nah ini mungkin buat pertimbangan teman-teman kenapa MA ini cukup penting. Di candle harian itu biasa MA 200 menjadi satu hal yang penting. Apakah slope-nya turun atau slope naik? Kita bisa lihat nih. Ketika terjadi di sini, penurunan di sini, slope-nya MA 200 ini masih berjalan naik. Oke? Berjalan naik. Lalu ketika dia kembali lagi ke atas, maka itulah sinyal kita untuk buy. Tuh, ini MA 200. Candlenya H4. Nah, untuk di daily kita bisa lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Sideways di sekitar MA 200. Di biru ini ya. Dia sideways. Tembus, mencoba bertahan sekali, tahan 2 kali, tembus. Dia bertahan sekali dari bawah, bertahan, tembus. Nah, sampai hari ini dia tetap mencoba untuk bertahan di dekat MA 200. Nah, kalau kita lihat dari candle terakhir di sini, ya, kita lihat candle terakhir di sini, terjadi banyak rejection di MA 200. Artinya dia lebih banyak, pasar lebih mendukung untuk bergerak bearish. Ya. Jadi untuk emas kemungkinan itu masih akan didominasi bearish. Ya, trading menggunakan MA-nya juga sama ya. Ini pakai H4. Kalau dia crossing dia sell, kalau dia crossing ke atas dia buy. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di sekitaran level ini ya, level bawah ini. Kalau sell crossingnya stop loss-nya di sekitaran level high atau level atas ini.